Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja. Itulah harapan saya. Ya teman-teman, eh, senang sekali bisa ketemu. Dan kali ini saya ingin melakukan share dengan teman-teman semua. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang akan saya bicarakan pada siang hari ini, yaitu tentang bagaimana memperbanyak tanaman aglonema dengan menggunakan stek. Ya, teman-teman, aglonema ini merupakan tanaman yang saya katakan gampang-gampang sulit gitu untuk kita membudidayakan atau mengembangkannya. Ya, kadang-kadang ada jenis yang mudah kita nanam dan dia terlalu banyak membutuhkan persyaratan media lingkungan yang lain, tapi ada jenis-jenis yang memang perlu diperhatikan tentang lingkungan tempat tumbuhnya, contohnya media ya. Kemudian ada jenis-jenis aglonema yang bisa mudah menghasilkan anakannya banyak, tapi ada yang sulit untuk menghasilkan anakan, sulit sekali. Karena itu dimaklumilah kalau misalnya aglonema yang memang sulit menghasilkan anakan ya, apalagi dia indah ya, warnanya menarik, penampilannya cantik sekali, itu sudah jelas bahwa harganya pasti mahal. Sedangkan yang mudah tumbuh, yang mudah beranak atau membentuk tunas-tunas, anakan-anakan baru, itu jelas bahwa harganya lebih murah gitu, karena mudah untuk diperbanyak. Sore hari ini saya ingin share dengan teman-teman semua dan tentang cara perbanyakan tanaman aglonema dengan menggunakan stek batang. Ya, ini saya sudah praktekkan dan ternyata berhasil ya. Yaitu jelas bahwa ada aglonema yang batangnya mungkin udah panjang ya, dan sudah tidak menarik untuk kita pelihara lagi karena sudah struktur tanamannya sudah tidak berimbang ya, sudah tidak cantik lagi penampakannya, maka itu terpaksa harus kita potong, ambil batangnya yang tadinya panjang dan kita coba untuk buat stek ya, contohnya seperti ini. Ini kebetulan juga sudah layu ya, seperti ini teman-teman, sudah layu. Dan ini batangnya ini jelas masih bisa dikembangkan, masih muda, ada punya tunas-tunas yang bisa kita pakai ya, yang bisa dibuat dalam beberapa potongan stek dan kita nanam ya. Contohnya lagi seperti ini ya, ini bisa kita pakai, masih ada 2-3 stek yang bisa kita pakai dari sini, yang bisa diharapkan bisa menghasilkan tanaman baru ya. Oke, kita akan lihat bagaimana cara saya membudidayakan tanaman ini dengan menggunakan stek. Oke teman-teman, biasanya ya, kalau teman-teman lihat ini stek ini, ada yang batang tanaman aglonema ini ada yang memang sudah tua, yaitu seperti ini yang dekat dengan pangkal ini udah tua. Kemudian ada juga ke atas ya, kita lihat ke atas ini ada yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tapi ada juga yang bagian batang yang mendekati pucuk ya, atau termasuk pucuk. Ini juga berbeda di dalam kemampuan pertumbuhan dan menghasilkan anakannya. Jadi ini perlu kita lihat. Yang jelas bahwa batang yang tua ini pertumbuhannya agak lambat ya, dan kalau kita perhatikan ya, biasanya kandungan cadangan makanan yang ada pada batang ini, terutama batang tua ini, sulit atau membutuhkan waktu yang lama untuk mengalami perombakan, untuk menghasilkan energi untuk dibawa ke pusat-pusat pertumbuhan atau tunas-tunas yang ada. Jadi ini membutuhkan waktu yang lama, dan biasanya dia sudah dalam bentuk karbohidrat yang agak sulit untuk kita rombak. Biasanya yang secara umum kita kenal bahwa stek yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik ya, dibandingkan dengan stek tua atau stek yang terlalu muda. Oke, kita ambil ya. Yang penting di sini adalah kita ingin perbanyakan, kita coba yaitu tua
yang muda dan yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda kita tetap manfaatkan. Oke, kita potong. Yang penting ini ada mata tunas, kita akan potong. Ya. Ya. Media kita bisa gunakan, yaitu media ini saya gunakan 2 macam media, yaitu media yang terdiri dari moss ya. Saya bisa pakai moss, saya juga bisa pakai yaitu kokopit. Kita tahu moss ini mudah mengikat air dan menahan air ya. Dan kemudian termasuk juga kokopit, dan juga saya bisa gunakan yaitu campuran antara kokopit dan sekam mentah atau sekam bakar, bisa kita gunakan ini ya, 2 macam media ya. Yang jelas bahwa kita ingat bahwa steak ini dia hidup dari cadangan makanan yang ada di sini. Jadi terbentuknya tunas, sebelumnya membentuk tunas dan akar, kemampuan tumbuh itu dipengaruhi daripada ada tidaknya cadangan makanan yang cukup di dalam batang steak ini atau steak ini. Ada enggak ya? Kalau cadangan makanannya tumbuh cukup, kemudian ditunjang oleh keadaan media yang mendukung ya, maka ini akan cepat mendorong pertumbuhan. Jadi teman-teman lihat di sini, ini sudah saya bisa langsung tanam di sini, langsung saya tanam ya, steaknya saya langsung tanam di sini, atau saya harus menggunakan cara lain, yaitu menanam di tempat lain. Dan kalau sudah tumbuh, saya akan pindahkan ke pot seperti ini ya. Jadi ini tinggal ditanam aja ya. Kita bisa menggunakan hormon perangsang akar, bisa kita gunakan ataupun tidak ya, terserah kita, bisa kita gunakan pun tidak apa-apa ya. Jadi dia pasti akan tumbuh juga ya. Oke teman-teman, tinggal ini ditanam ya. Kemudian ini cukup langsung disungkup. Setelah ini kita untuk mempertahankan kelembapan yang di dalam pot ini ya, kita sungkup ya. Ya, mungkin nanti sekali seminggu kita akan buka lagi untuk mengecek bagaimana keadaan kelembapan di dalam media ini. Oke teman-teman, kita sungkup, kemudian kita balut dengan karet ya. Oke, ini kemudian ini juga kita sungkup. Nah, selanjutnya kita jangan tempatkan di bawah sinar matahari langsung, tapi tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari tidak langsung gitu ya, atau sinar matahari pagi mungkin akan lebih baik. Tempatkan di situ, seminggu sekali kita coba cek lagi keadaan kelembapan di dalam pot ini seperti apa. Nah, sisanya ini akan saya tanam. Ya, teman-teman, ini saya semai di tempat khusus ya, tempat khusus. Jadi ini sudah saya ambil sebagian, saya tanam. Nah, ini sudah tumbuh teman-teman ya. Ini juga sebagian sudah saya ambil, saya pindahkan ke pot ya. Ini jadi kelihatannya masih ada tunas-tunas baru yang muncul.
Ya, media yang saya pakai yang di dalam ember ini adalah melulu kokopit. Ini kokopit semua. Ya, ini yang sisa, yang sudah saya stek tadi ini saya akan nanam di sini. Ya, tinggal dipendamkan aja. Oke. Sudah dipastikan bahwa dia akan tumbuh menghasilkan tunas-tunas baru. Ya. Jadi teman-teman lihat di sini bahwa ini sudah sekitar 1,5 bulan. Ini seperti ini, 1,5 sampai 2 bulan sudah seperti ini ya. Dan ini sudah waktunya untuk dipindahkan ke pot yang pot tersendiri ya. Oke. Jadi itu cara yang saya lakukan untuk memperbanyak tanaman aglonema, khususnya aglonema yang bentuknya sudah tidak bagus tetapi dia memiliki batang yang panjang, dan itu saya stek untuk saya perbanyak lagi. Oke teman-teman, demikian sedikit informasi yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua, caranya untuk memperbanyak tanaman aglonema dengan menggunakan stek batang. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share dan berikan komentar seperlunya. Kita akan ketemu pada informasi berikutnya melalui Fred Channel. Salam saya, salam sehat, semoga bahagia selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa. Bye.